Halo saudara semua, kembali lagi di Lautan Teduh Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial Ketua KPU Provinsi Maluku. Hari ini kita akan bercerita banyak terkait dengan proses pemilu kada yang nantinya kira-kira beberapa hari ke depan kita sudah akan melaksanakan pemilu kada tanggal 27 November. Tapi sebelum itu, Ketua akan bercerita sedikit dengan Ketua punya Ketua KPU Provinsi Maluku terkait dengan proses, tahapan, hal-hal dan lain sebagainya terkait dengan pemilu kada yang nantinya akan dilaksanakan tanggal 27 November. Ketua saya usah lama-lama lagi, mari Ketua sapa Ketua punya Ketua KPU Provinsi Maluku. Ketua biasa sapa beliau Abang Dev atau Kakak Dev. Selamat sore Sore, Kakak Ketua. hormat. Terima kasih banyak Ketung sudah bisa ada sama-sama dengan Lautan Teduh Provinsi Lautan Teduh Universitas Batumura. Sudah bisa hadir sama-sama dengan Ketung bercerita terkait dengan pemilihan umum tanggal 27 November nanti. Baik, Iya. terima kasih juga buat Lautan Teduh. Iya. Kakak Ketua, mungkin kita mengundang Kakak Ketua bersama dengan tim hari ini. Sebenarnya Ketong di Lautan Teduh dan juga pemirsa Lautan Teduh yang ada di rumah mungkin butuh sedikit pemahaman lah. Istilahnya memang sudah ada banyak hal yang memang Ketua sendiri sampaikan dalam berbagai macam sosialisasi, tetapi ya ini sesi khusus lah. Ya. Istilahnya Ketua bercerita supaya ke depan pemilih-pemilih ini bisa menggunakan hak-hak pilihnya dengan baik dan Ketong sesuai dengan KPU juga, Bawaslu juga sebagai penyelenggara bisa melaksanakan pemilihan umum yang damai dan bermartabat lah. Kakak Ketua, mungkin Ketua bisa mulai ya Kakak Ketua. Iya. Mungkin ada pertanyaan yang beberapa yang nanti Ketua sampaikan untuk bertanya ke Kakak Ketua. Sampai saat ini kira-kira KPU sudah bisa melaksanakan penyelenggaraan pemilu kada prosesnya yang kemarin sempat bersosialisasi di Unpad sini juga ya Kak Ketua terkait dengan pemilu damai dan bermartabat. Kak Ketua Ketua bisa cerita sedikit juga? Boleh. Iya. Yang pasti ini kan Ketong sudah berada di tahap akhir dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024. Jadi kalau Ketong tahu bahwa seluruh prosesnya sampai dengan hari ini di tanggal 21 November, artinya tersisa 3 hari. Iya. Sampai dengan tanggal 23 nanti Ketong mengakhiri masa kampanye yang alhamdulillah sudah berjalan dan sampai sejauh ini aman dan baik-baik saja. Nah, kami berharap juga proses ini sampai dengan selesai nanti di tanggal 23 berakhir dengan baik. Iya. Dan masa kampanye bisa dimaksimalkan dengan maksimal oleh seluruh pasangan calon, baik gubernur dan wakil gubernurnya maupun pasangan calon bupati, wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota. Iya. Nah, pasca itu kami akan masuk di tahapan pamungkas pemungutan suara dan penghitungan, kemudian disusul dengan rekapitulasi perolehan suara sampai dengan penetapan hasil di bulan Desember nanti. Nah, di tengah itu ada satu tahapan penting juga, yaitu tahapan persiapan seluruh logistik pilkada yang akan kita gunakan di TPS saat pemungutan suara nanti. Dan saat ini rekan-rekan di tingkat KPU Kabupaten Kota sudah ada di 90% penyiapan seluruh logistik pilkada dan tinggal menunggu waktu untuk melakukan proses mobilisasi dan pergeseran kotak suara dan seluruh perlengkapannya mulai dari gudang logistik KPU menuju ke seluruh lokasi TPS yang sudah didirikan di masing-masing wilayah. Nah, saya kira ini menjadi sebuah tahapan yang penting dan juga sebenarnya membutuhkan perhatian khusus kita semua, karena kita ketahui bahwa ini tahapan yang sangat krusial, karena jika ada ketidaktepatan dan
ketidaksesuaian dengan apa yang sudah kita rencanakan bersama, maka tentu akan menimbulkan persoalan di dalam. Iya. Maka kita memastikan tidak hanya KPU, Bawaslu, tapi seluruh perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga terkait yang berkepentingan dengan suksesnya pemilihan kepala daerah ini pasti juga membantu dalam proses mensukseskan proses pemilihan kepala daerah ini. Siap Kak Ketua. Kak Ketua terkait mungkin dengan apa namanya daftar pemilih, Kak Ketua. Kira-kira sampai hari ini ada permasalahan tidak dengan daftar pemilih, karena Ketua lihat ini kan ada yang datang dan pergi dan sebagainya. Kira-kira itu ada masalah sih Kak Ketua? Ya, jadi kalau kita bicara soal daftar pemilih ini kan sebenarnya tema yang tidak habis dibahas. Iya, benar. Karena ini kaitannya dengan basis utamanya adalah data kependudukan. Benar. Nah, soal keluar masuk penduduk, kemudian berkurang dan bertambahnya penduduk, ini akan berpengaruh tentu pada data pemilih kita. Nah, yang pasti daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan itu angkanya tidak mungkin berubah karena sudah ditetapkan, itu menjadi dasar penghitungan surat suara di TPS. Nah, kemudian jika ada problem yang muncul di dalamnya, hari ini misalkan kita masih menemukan ada pemilih yang sudah terdaftar di DPT tetapi informasinya belum memiliki KTP elektronik. Iya. Nah, di beberapa kesempatan dan rapat koordinasi kami sudah menyampaikan itu ke pemerintah daerah di tingkat provinsi. Juga kami perintahkan teman-teman di tingkat kabupaten kota untuk berkoordinasi dengan Pemda setempat, karena tentu ini menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Disduk Capil, dan per hari kemarin kita sudah menyampaikan surat agar kiranya melalui pejabat gubernur Maluku bisa memberikan atensi khusus kepada seluruh perangkat pemerintah di tingkat daerah untuk kiranya dapat difasilitasi warga masyarakat kita yang akan melakukan perekaman KTP elektronik ataupun yang memang dalam data kita itu sudah terdaftar di DPT namun belum memiliki KTP elektronik. Nah, jika KTP elektroniknya belum bisa diterbitkan, maka aturan memberikan ruang untuk kiranya bisa diterbitkan keterangan dokumen kependudukan lain yang mengganti KTP elektronik. Kalau dulu kita kenal namanya suket, surat keterangan. Sekarang namanya biodata. Nah, biodata itu berisi foto dan seluruh data diri dari masing-masing pemilih. Nah, itu yang kiranya bisa digunakan sehingga harapan kami itu tidak menjadi persoalan, yang nantinya para pemilih tadi bisa menggunakan selain KTP elektronik biodata tadi untuk digunakan nanti saat pemungutan suara di TPS. Berarti dari yang periode kemarin sampai yang sekarang ini istilahnya penggunaan teknologinya sudah semakin meningkat ya ketua-ketua ya? Iya. Siap. Mungkin yang nantinya beta pikir juga mungkin yang sebelum-sebelumnya pemilihan-pemilihan sebelumnya ada pemilih-pemilih khusus seperti penyandang-penyandang disabilitas. Kira-kira masih sama seperti sekarang atau gimana tuh Kak Ketua? Iya, saya kira aksesibilitas adalah salah satu prinsip yang tetap digunakan dalam penyelenggaraan baik itu pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Nah, prinsip ini sudah tentu harus digunakan dalam setiap tahapan, dan para saudara kita penyandang disabilitas diberikan ruang dan akses untuk setiap tahapan, termasuk menjadi penyelenggara. Jadi di penyelenggara kami di tingkat kecamatan, desa ataupun di TPS itu juga terdapat saudara-saudara yang dari penyandang disabilitas. Nah, kemudian sosialisasi juga penting untuk kita lakukan pada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kemudian TPS juga didesain untuk diberikan akses
sesuai dengan aturan kepada para penyandang disabilitas. Iya. Prosedur yang berlaku di dalam TPS juga ada perlakuan-perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas, termasuk alat bantu yang nantinya ada di TPS untuk para penyandang disabilitas. Siap Kak Ketua. Kak Ketua, ini mungkin kemarin sempat kan beta ikuti KPU punya kegiatan yang kemarin barusan itu ya di Unpati di auditorium. Ada beberapa hal menarik sebenarnya yang beta kemarin ingin tanyakan. Cuman istilahnya ya lebih khusus lah, lebih supaya lebih eksklusif. Ada 2 poin itu sebenarnya Kak Ketua. Ada kan kemarin sosialisasi terkait dengan pemilu yang damai dan bermartabat. Kalau menurut beta dengan perkembangan-perkembangan yang kemarin kita bisa lihat di pemilu legislatif bahwa dugaan politik uang ini sangat kencang, sangat, untuk orang bilang kancing bayar lah Kak Ketua. Kira-kira KPU sendiri mengatasinya gimana itu Kak Ketua? Apalagi kan isu-isu yang berkembang bahwa hari ini siapa yang datang kancing bayar beta berapa beta pilih dia. Itu kira-kira bagaimana Kak Ketua? Itu yang sempat saya sampaikan kemarin di sosialisasi dan kalau dalam persoalan ini kan Ketong melihat ya karena ini adalah sistem demokrasi kita. Kalau dalam teorinya bicara sistem kan berarti kita bicara 3 hal. Pertama kita bicara soal struktur, penyelenggara, kemudian pengawas. Dan lain-lainnya. Perangkatnya adalah strukturnya. Kemudian yang kedua kita bicara soal substansi, undang-undang, regulasi dan lain-lainnya. Yang ketiga kita bicara soal kultur, budayanya. Nah problem ini saya kira ketika struktur penyelenggara kemudian struktur demokrasinya sudah terbentuk, aturan yang menjadi dasar landasan pelaksanaannya juga sudah dibentuk. Nah problem lainnya yang akan muncul adalah bagaimana soal budaya, baik politiknya, budaya demokrasinya, budaya masyarakatnya. Nah potret hari ini yang kita lihat bahwa benar seperti tadi yang Bung sampaikan, itu menjadi fakta. Nah hal ini tidak bisa kemudian hanya diselesaikan oleh penyelenggara, karena yang pasti kita terbatas dari sisi kewenangan. Nah kalau KPU hanya melaksanakan penyelenggaraan secara teknis, kemudian sebagian fungsi melakukan politik exercise-nya, kemudian lembaga pengawas melakukan proses pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang melanggar dari aturan, kemudian ada penindakannya. Nah tapi jauh di luar itu adalah kita punya elemen-elemen demokrasi dan politik lain, misalkan partai politik, kemudian elemen pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintah, elemen masyarakat, OKP, LSM, sampai di kelompok-kelompok yang dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat tentunya. Nah, tema besarnya adalah kaitannya dengan bagaimana model pendidikan politik yang ada di budaya politik kita dan bagaimana masyarakat kita memaknai proses demokrasi tadi. Nah, sehingga dalam tanda kutip tidak dimaknai hanya instan dengan dihargai dengan beberapa lembar rupiah, tapi lebih kepada bagaimana memaknai masa depan yang kemudian bisa muncul dari pilihan-pilihan yang ditentukan. Nah, saya kira masyarakat kita perlu banyak untuk terus diberikan pendidikan politik tentang kesadaran-kesadaran tadi, sehingga memang masih ada ruang yang terputus antara kepentingan politik dengan kepentingan masyarakatnya. Nah tentu jika itu dibebankan hanya kepada penyelenggara, kami rasa itu tidak mungkin bisa dilakukan hanya oleh penyelenggara, karena partisipasi aktif sangat berperan dalam proses bagaimana mencerdaskan masyarakat, termasuk membangun budaya politik di tingkat masyarakat. Lebih itu kepada bagaimana inisiatif kelompok-kelompok masyarakat
membangun budaya politik tadi. Iya. Jadi misalnya kayak macam misalnya tadi Kak Ketua bilang bahwa keterlibatan kultural lah, istilahnya kultural masyarakat, ada beberapa hal yang terputus, kepentingan daripada calon itu sendiri, dari masyarakat itu sendiri. Kira-kira kalau misalnya ada isu-isu yang berkembang juga sampai terjadi demikian, kan biasanya penyelenggara itu yang disalahkan. Iya. Iya, penyelenggara biasanya disalahkan. Itu KPU biasanya dong, kan masyarakat nih, ada masyarakat awam yang bilang sempurna dong tahu bahwa Bawaslu yang nanti harus disalahkan. Iya. Sebenarnya Bawaslu yang harus mesti mengawasi itu kan, Kakak Ketua. Biasanya lo bilang itu KPU bagaimana? Itu KPU bagaimana? Biasanya begitu. Kira-kira untuk mengatasi itu, untuk menghindari semacam hal semacam itu KPU kira-kira mengkanternya bagaimana lah, Kakak Ketua? Iya, lagi-lagi ini kan soal keterbatasan informasi dan pengetahuan Siap. masyarakat kita, soal bagaimana menafsirkan kewenangan dan fungsi dari masing-masing lembaga. Iya. Tapi kan lebih kepada, kami pahami lebih kepada keterbatasan informasi dan pengetahuan masyarakat. Nah, karena yang dikenal sebagai lembaga penyelenggara hari ini adalah KPU saja. Padahal kan dalam undang-undang lembaga penyelenggara itu jelas ada KPU, ada Bawaslu, dan bagian di dalamnya adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai penegak etik dari penyelenggara pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Nah, kalau kaitannya dengan budaya masyarakat tidak bisa saja dibebankan kepada KPU sebagai penyelenggara. Saya kira makanya di beberapa momentum saya menyampaikan bahwa perguruan tinggi misalkan, kemudian kelompok-kelompok komunitas komunitas terdidik dari sekolah, dari kampus-kampus juga memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam rangka membangun budaya politik. Nah, budaya politik kita potretnya masih seperti itu. Saya kira ini menjadi evaluasi bersama, dan para peserta dalam hal ini partai politik juga harusnya memainkan peran tadi, melakukan pendidikan politik di masyarakat, karena wakil rakyat itu sebenarnya adalah orang-orang yang kita pilih melalui jalur partai politik tadi. Sehingga tanggung jawab bagaimana membangun konstituennya dari sisi kesejahteraan, pengetahuan, kemudian budaya politik, itu lebih kepada tanggung jawab partai politik sebenarnya. Dan tidak hanya itu ya, pemerintah juga memiliki peran yang sama. Yang pasti masyarakat kita memang harus lebih didorong pada persoalan melihat hal-hal tadi sebagai sesuatu yang tabu dilakukan. Nah, fakta hari ini kan hampir sebagian besar masyarakat kita menganggap itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. Nah, sehingga memang praktek money politik, kemudian lain-lain yang terjadi di masyarakat itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja bagi masyarakat kita. Nah, itulah fakta dan potret demokrasi di masyarakat kita yang kami meyakini bahwa masih bisa untuk terus diperbaiki. Nah, Ketua, ada hal yang menarik sebenarnya dari istilahnya ini secara sistematis lah. Dalam artian kayak orang bilang pelaporan dana kampanye, yang kemudian nantinya itu bisa diakses oleh masyarakat, dan kemudian harta kekayaan itu, Kak Ketua. Kira-kira yang apa yang dilakukan oleh semua calon yang hari ini sudah melaporkan punya semua harta kekayaan dan lain sebagainya, itu kira-kira sudah transparan atau memang ada hal-hal yang perlu digali atau bagaimana? Ya, yang pasti aturan ini kan, regulasi ini menetapkan aturan mainnya, sehingga memang arahnya ke sana. Arahnya bahwa seluruh peserta itu bisa menggambarkan bagaimana kondisi dari keseluruhan dana kampanyenya, dana yang digunakan untuk melakukan kampanye. Itu tergambar
arah dari aturan itu ingin menggambarkan itu. Nah, sehingga itu perlu dilaporkan. Nah, tapi kemudian ini kan bukan hanya satu pihak. Nah, karena dari pihak yang juga berkepentingan secara langsung dalam hal ini adalah peserta, maka itu dikembalikan kepada pesertanya, diharapkan dengan kesadaran yang tinggi bahwa seluruh kampanye yang didanai itu harus dilaporkan sehingga tergambar. Saya kira aturan mengarah ke sana. Persoalan masih ada kelemahan-kelemahan dalam sisi teknisnya. Dari waktu ke waktu itu yang perlu dievaluasi, dan kiranya semakin hari kita akan mampu bisa menampilkan potret dana kampanye yang memang sebenar-benarnya disampaikan oleh peserta. Karena ada mekanisme pelaporan awal dan nantinya akhir, ada proses auditnya. Tapi kan tentu tidak bisa penyelenggara mengetahui ya secara keseluruhan dari urusan dana kampanye dari masing-masing calon tentunya. Maka itu kembali kepada kesadaran calon sendiri, secara transparan melaporkan dana kampanyenya atau tidak. Yang pasti aturan sudah memberikan ruang, kemudian memberikan sarana lewat sistem dana kampanyenya untuk dilaporkan seluruh aktivitas dan dana kampanye. Siap begitu. Menarik ya, saudara pemirsa Lautan Teduh Podcast yang berada di rumah. Banyak pembelajaran yang sebenarnya harus kita ambil hari ini lewat podcast ini untuk ketemu punya pemilu kada yang nantinya tanggal 27 November. Kita lanjut lagi. Kak Ketua, ada sebenarnya memang bukan hal ini sih, tapi ini kembali ke KPU sendiri. Kira-kira selama Kak Ketua memimpin KPU Provinsi Maluku, ada hal-hal yang merasa memang dirasakan memang istilahnya stuck atau tidak gitu Kak Ketua? Istilahnya dalam proses dari DPT, terus penyampaian dari silon, dia pun sistem itu namanya sekarang apa tuh Kak Ketua? Kita kurang paham apa silon SIKDK itu tuh. Sistem-sistem itu terus sampai ke masa distribusi logistik dan lain sebagainya. Ada hal-hal mungkin dari sistem ini yang kira-kira dirasakan oleh Kak Ketua sendiri yang seharusnya mungkin bisa dibikin seperti ini tapi jalannya seperti itu. Kira-kira bagaimana Kak Ketua? Iya, kalau dalam pandangan kami kan ada dua sisi nih. Iya. Kalau sisi idealnya kemudian kita melihat seluruh aturan ini menggambarkan memang secara ideal. Iya. Secara ideal bagaimana proses pentahapan dan pelaksanaan tahapan ini, dengan contohnya misalkan menggunakan basis IT itu dalam rangka kemudian bisa memudahkan pekerjaan, dan itu adalah bentuk transparansi kerja KPU terhadap publik dengan menggunakan sistem. Karena selain terdata itu bisa kemudian diakses dan dilihat oleh publik. Masyarakat. Iya. Nah, tapi di sisi lain, dari sisi teknisnya, terutama kita misalkan di wilayah Maluku, kita berhadapan dengan, tapi ini kita anggap sebagai tantangan. Iya. Kita berhadapan dengan kondisi dan fakta di lapangan bahwa masih ada wilayah-wilayah kita yang belum dialiri listrik misalkan, mohon maaf. Kemudian masih daerah yang masih kita kategorikan sebagai daerah yang lemah jaringan internetnya, bahkan ada yang masih kita kategorikan sebagai wilayah blank spot ya. Nah, otomatis dia sangat berbanding terbalik dengan aturan yang menuntut kita menggunakan sistem. Benar. Ya, karena jangankan ya penggunaan sistem, misalkan listrik di beberapa wilayah kita ternyata belum maksimal. Iya.
Nah, ditambah yang kedua, provinsi kita itu adalah provinsi yang memiliki begitu banyak pulau, eh, kemudian basis domisili masyarakat itu tidak hanya di pulau-pulau, tapi juga ada yang berada di daerah-daerah perbukitan dan pegunungan, yang Memang agak setengah akses mati jalan juga, ya. juga ya, belum ada yang sampai ke sana kan gitu. Pertanyaan menariknya, bagaimana KPU melaksanakan seluruh tahapan pemungutan sampai di wilayah-wilayah tadi? Wilayah tersebut, ya. Agak panjang kalau kita mau bicara soal itu, tapi yang pasti proses pelaksanaan pemungutan suara dan lain-lain itu berjalan semua di wilayah tadi. Baik itu di desa-desa yang misalkan berada di pegunungan, Perbukitan, ya, yang pegunungan. butuh waktu 2-3 hari untuk bisa sampai ke beberapa lokasi itu. Kemudian pulau-pulau yang mungkin tidak ada transportasi regulernya, yang harus dijangkau beberapa jam, kemudian melewati kondisi alam dan cuaca di wilayah kita yang juga kadang ekstrim. Nah, saya kira ini adalah tantangan tersendiri. Makanya di beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa saya berikan istilah rekan-rekan saudara-saudara kita yang hari ini sudah mewakafkan diri bekerja di penyelenggara kita di KPU maupun Bawaslu adalah orang-orang yang saya beri istilah setengah dewa. Ya, karena mereka mampu mengerjakan sesuatu yang mungkin bagi lembaga lain itu adalah hal yang tidak mungkin, dilakukan. Saya kasih contoh misalkan begini. Kalau untuk menjangkau desa di Maluku Tengah, di Manusela, di pegunungan Manusela, ya, 3 hari itu untuk pendaki. Itu untuk pendaki. Tapi di sisi lain mereka punya hak untuk tetap melakukan pemungutan suara di hari H. Dan di sana ada TPS karena negerinya, desanya adalah wilayah negeri administratif. Ada beberapa desa di atas dan mau tidak mau seluruh logistik kotak suara dan lain-lain harus sampai ke sana. Berarti sampai atau sekarang dalam proses kalau distribusi saat ini teman-teman tadi sudah per hari tadi itu sudah mulai melakukan pelepasan logistik ke beberapa desa di pegunungan. Nah, belum lagi misalkan tantangan di wilayah wilayah lain. Teman-teman di MBD di Kepulauan Aru. Di Maluku Tenggara. Nah, ini juga punya tantangan yang berbeda, sehingga memang yang saya sampaikan tadi, teman-teman selalu punya cara bagaimana seluruh tugas itu selesai. Padahal tidak ada yang berbeda. Kita dari sisi tanggung jawab kewenangan penyelenggara di Kota Ambon dengan teman-teman yang di kabupaten sama, tapi tantangan wilayah berbeda. Nah, kita juga punya keunikan tersendiri. Misalkan ibu kota kabupaten kita di beberapa kabupaten kan, contoh di Maluku Tengah ada di Masohi, tapi dia punya wilayah sampai di Banda, ya. Yang kalau ke Banda dia harus ke Ambon dulu, dari Ambon baru ke Banda. Nah, ini adalah tantangan bagi teman-teman penyelenggara, sehingga presisi hitungan dari sisi teknis itu memang harus dihitung secara tepat, baik dari sisi waktu maupun perhitungan kondisi-kondisi alam. Oke, menarik ya. Ketemu boleh baca cerita dan ketemu punya ketua KPU Provinsi Maluku, Kakak Dev, terkait dengan tahapan-tahapan pemilu kada yang nantinya beberapa hari ke depan ketemu akan sama-sama melakukannya. Atau lanjut dengan pertanyaan berikut. Kak Ketua, mungkin tadi memang ketemu awal ketemu bahas terkait dengan DPT. Per hari ini
jumlah pemilih yang ada dalam Kota Ambon ini dari semenjak pemilu sampai sekarang di pemilu kada legislatif kemarin sampai pemilu kada, dia bertambah atau dia berkurang begitu Kak Kadep? Eh, Ada peningkatan atau ada dari penurunan? kalau DPT, DPT, DPT kita kan fluktuatif. Siap. Pengalaman saya di KPU Kota Ambon 2014 itu kita ada di angka 300-an ribu. Itu Kota Ambon. Kota Ambon. Iya. Kemudian di Pilkada 2017 dia turun ke angka 250 ribuan. Nanti berkurang. Ya, pileg kemarin juga kita ada di angka itu 250 ribuan. Nah, yang sekarang teman-teman di Kota Ambon menetapkan DPT juga di angka itu. Yang paling tinggi se-Maluku ada di Kabupaten Maluku Tengah di angka 300 ribuan. Nah, begitu. Tapi saya kira itu yang tadi saya sampaikan bahwa soal DPT ini kan tidak habis-habisnya kita bahas karena banyak faktor yang memang juga ikut andil dalam proses penetapan DPT tadi. Misalkan siklus keluar masuknya penduduk, kemudian bagaimana soal validasi data kependudukan kita, dan juga termasuk kesadaran masyarakat kita dalam mengurus dan memastikan seluruh administrasi kependudukannya. Nah, itu juga sangat berpengaruh dalam penentuan DPT-nya. Jadi kalau di Kota Ambon misalkan kita katakan kan tambah padat nih. Tambah padat. Oke, tapi stigma tambah padat itu belum tentu berbanding dengan dokumen kependudukannya, karena bisa saja karena akses jalan yang begitu cepat dengan ke arah beberapa kecamatan di Maluku Tengah, maka kepadatan itu bisa saja orang dari kabupaten lain yang juga domisili di Kota Ambon tapi masih ber-KTP kabupaten. Ya, contoh misalkan orang di Salahutu, kerjanya di Ambon. Ya, bolak-balik aktivitasnya di Ambon, mungkin saja juga punya rumah di Ambon tapi KTP-nya masih Maluku Tengah. Ataupun yang di Jasira Lehitu dan lain-lain. Berarti itu dalam kategori istilahnya bisa dibilang misalnya kayak kedapatan pemilih ganda atau dia punya data ganda, dia sudah bikin di sini, dia rekam baru lagi ada dia punya, jadi datanya ganda, dia jadi warga Lehitu misalnya, atau dia kemudian dia jadi warga Kota Ambon, itu kira-kira kedapatan kayak begitu sih Kak Ketua? Kalau dalam data pemilih kita yang kita tentukan di pemilu dan pilkada kali ini, kami pastikan data ganda itu 0. Tidak ada data ganda sama sekali. Ini dalam data ya, dalam data. Kita jadi nanti ada dua nih, kita bicara soal data, lalu kita bicara soal faktanya. Kalau dalam data tidak ada pemilih ganda. Artinya tidak ada pemilih ganda itu berarti tidak ada NIK yang sama dalam data. Karena sesuai dengan ketentuan aturannya, satu angka saja yang berbeda itu dianggap 2 orang. NIK yang berbeda itu berarti dianggap 2 orang. Karena aturan mengatakan bahwa satu NIK untuk 1 orang. Nah, soal faktanya kita misalkan ada temuan Bawaslu, teman-teman pengawas yang mengidentifikasi sepertinya orang yang sama dengan NIK yang berbeda. Nah, itu soal lain. Itu soal lain karena lagi-lagi penting saya tegaskan bahwa KPU hanya user dari data kependudukan. Hanya pengguna dari data kependudukan. Karena basis DPT kita adalah DP4. DP4 adalah milik pemerintah. Dan yang punya kewenangan untuk menyatakan seseorang itu dalam status kependudukannya, aktif dan tidak aktifnya, itu adalah pemerintah lewat Disduk Capil. Maka problem tadi akhirnya muncul. Selama tidak ada dokumen dari Disduk Capil, maka KPU tidak punya kewenangan untuk misalkan
menyatakan orang ini sudah tidak aktif lagi KTP-nya. Iya. Karena yang punya kewenangan itu adalah Disdukcapil. Dukcapil. Sama dengan misalkan kasus dengan orang meninggal. Oh iya, orang meninggal. Ya, orang meninggal yang namanya kok masih ada dalam Data DPT. Iya, masih di DPT. Ya, karena problemnya selama orang meninggal itu keluarganya tidak melaporkan di Disdukcapil dan tidak terbit akta kematiannya, maka KTP-nya kan online. Masih tetap ada. Iya. Ya, masih hidup. Iya. Dan karena KPU bekerja dalam data Iya. menggunakan sistem kita itu connect dengan SIAK, Sistem Administrasi Kependudukan, maka tidak akan pernah bisa dihapus selama keluarga tidak datang lapor bikin akta kematian. Selama Disdukcapil tidak menonaktifkan KTP itu. Gitu, ya. Iya kan? Nah, sehingga tadi kembali ke kesadaran masyarakat. Meninggal sudah bertahun-tahun selama tidak dilaporkan, maka dalam data itu dihitung sebagai KTP online yang aktif. Karena KTP kita kan juga berbasis online. Iya. Dan kita tidak mungkin bisa mencetak KTP online 2. Iya. Karena selama tidak dinonaktifkan di daerah ini, maka pindah ke daerah lain, Disdukcapil daerah sana pasti tidak bisa mencetak, harus dinonaktifkan. Nah, sama dengan yang tadi saya katakan, di dalam data kita misalkan kita masih berada di daerah A, pindah di daerah B, selama tidak menonaktifkan di daerah A, maka hak pilih kita itu tidak muncul di daerah B. Iya. Nama kita pasti muncul di daerah A, karena basis data kita itu terdata dalam sistem administrasi kependudukan masih beralamat di domisili yang lama. Iya. Menarik ini sebenarnya Kak Ketua, karena istilahnya dalam data ini kan istilahnya orang bilang kayak kemarin Ketua bisa lihat bahwa yang tadi Kak Ketua bilang data orang yang sudah meninggal tapi ada dalam data, dan kemudian di hari H pemilihan ada kasus-kasus yang pernah terjadi ya, misalnya orang ini yang datanya memang sudah meninggal tapi pada hari H itu dia mencoblos. Mencoblos dalam artian undangan itu dia tersalurkan semua. Ya. Semua tersalurkan, lalu pada hari H semua undangan itu datang coblos. Tapi dalam DPT itu ada orang meninggal. Sampai bisa jadi sengketa pemilu dan lain sebagainya. Lawan lapor bahwa ini ada data ini yang orang meninggal datang lapor. Itu kira-kira KPU menghadapinya bagaimana tuh Kak Ketua? Yang pasti kan KPU ini bekerjanya, baik KPU maupun Bawaslu, bekerjanya pasti berdasarkan fakta. Iya. Fakta. Artinya kita tidak bisa menerima sesuatu yang kemudian tanpa bukti, tanpa kemudian fakta-fakta yang kuat terjadi dan di lapangan. mendukung. Iya. Ya, kami yakin bahwa teman-teman Bawaslu juga dalam mekanisme pengawasan dan penindakannya juga sama, pasti membutuhkan bukti yang kuat untuk memulai proses pengawasan tadi, penindakan tadi. Iya. Nah, yang pasti kalau jika terjadi hal demikian, masyarakat melihat ada orang yang sudah meninggal digunakan hak pilihnya, ya berarti teman-teman penyelenggara itu yang tidak beres. Pasti ada kesalahan yang dibuat olehnya. Nah, cuman persoalannya bagaimana membuktikan itu yang harus harus berbasis tadi fakta. Iya. Kalau memang ada bukti yang kuat, yang benar bisa membuktikan kejadian itu, saya kira di beberapa tempat sudah membuktikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang, biasanya PSU dan lain-lain itu sudah terjadi. Dan kan KPU ini tidak bekerja sendiri. Ada pengawas, kemudian ada saksi, dia berlapis. Keamanannya itu berlapis. Belum lembaga yang lain, belum pemantau, kan masyarakat dan lain-lain, media, dan mekanisme yang dilakukan dituangkan dalam undang-undang ini kan bukan KPU saja yang buat. Kalau peraturan KPU tapi kalau undang-undang ini kan dibahas oleh DPR RI yang kemudian disahkan menjadi dasar pelaksanaan seluruh tahapan ini. Dan saya kira semua undang-undang semakin hari mengarah kepada bagaimana keterbukaan informasi publik yang memang
bisa untuk bisa untuk dibuka dan diakses oleh masyarakat. Semakin terbuka pelaksanaannya, dianggap semakin fair pelaksanaannya. Nah, dan tadi saya katakan bahwa penyelenggara itu bukan KPU dan Bawaslu saja, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini yang bertugas secara etik itu untuk memutus jika ada persoalan-persoalan yang dianggap melanggar, penyelenggara melakukan pelanggaran, dilaporkan ke sana. Jadi kalau sampai yang tadi kayak Bung sampaikan, ya sudah mengarah ke pidana. Tentu. Tapi jangan, kalau pidana itu domainnya sudah jelas, pasti ditangani Bawaslu lewat Gakumdu, ada di dalamnya jaksa, kepolisian. Tapi yang berkaitan dengan persoalan etik saja KPU masih bisa, KPU dan Bawaslu masih bisa dipersoalkan. Jadi soal etik ini kan sesuatu yang kadang abstrak. Iya, benar Ketua. Iya kan, soal etika ini sesuatu yang dianggap abstrak. Dan kalau soal pelanggaran undang-undang itu sudah jelas, bukan saja melanggar etik, tapi melanggar undang-undang, melanggar aturan. Tapi yang soal etik saja, ya kalau memang menurut kayak contoh ketidaknetralan ini adalah persoalan etik. Kalau memang majelis hakim pemeriksa menganggap KPU-nya tidak seimbang memperlakukan, ya itu melanggar etik. Dan bisa saja sanksi paling beratnya sampai diberhentikan penyelenggara. Siap Pak Ketua. Mungkin dari tadi kita punya penjelasan dari kita punya Ketua KPU Provinsi Maluku, luar biasa menarik ya Ketua. Mungkin Ketua sudah bisa ada di tahap akhir dari Ketua punya podcast ini. Ada mungkin dari Ketua sendiri ada himbauan-himbauan apa yang nantinya bisa disampaikan para Ketua punya pemirsa Lautan Teduh Podcast di rumah? Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke Ketua? Iya, pertama saya ingin sampaikan bahwa sebagai warga negara yang baik, kita sama-sama memastikan diri kita bahwa kita terdaftar sebagai pemilih di dalam daftar pemilih, dan jika belum, maka sisa waktu yang ada mengambil langkah-langkah untuk memastikan dokumen kependudukannya ada. Karena jika tidak terdaftar di DPT tetapi memiliki KTP elektronik, pasti bisa menggunakan hak pilih. Yang kedua, hak pilih ini adalah hak yang dijamin oleh negara dan undang-undang untuk setiap warga negara kita yang sudah memenuhi syarat untuk memilih bisa melaksanakan hak demokrasinya dengan bebas, rahasia, dan tanpa paksaan siapapun. Saya menghimbau di sisi itu agar seluruh warga masyarakat kita, pemilih kita, agar bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian memilih sesuai dengan hati, kemudian pilihan dari masing-masing pemilih, bagaimana dia melihat para pasangan calon mana yang dipilih, dan tidak sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang dan aturan lainnya. Yang ketiga, kita bicara panjang lebar berkaitan dengan seluruh proses persiapan dan lain-lain. Tanpa yang namanya partisipasi pemilih, berarti itu sama saja dengan sesuatu yang muspro, sia-sia. Maka partisipasi pemilih ini sangat penting, dan dia adalah setengah dari pekerjaan yang saat ini sudah kita lakukan, persiapan dan pelaksanaan dari seluruh tahapan yang ada. Setengahnya lagi adalah partisipasi pemilihnya. Maka momentum yang sudah diberikan oleh undang-undang kita, aturan negara kita untuk memberikan pilihan itu diberikan kepada rakyat, maka sebagai warga negara yang baik haruslah menggunakan hak pilih itu. Karena apa? Karena hak pilih itu bukan cuma bagaimana menentukan satu suara, kita memilih siapa, tapi lebih dari itu kita menentukan masa depan kita beberapa tahun ke depan. Saya kira bicara kesejahteraan, bicara kemajuan daerah berawal dari sana. Nah, makanya saya meyakini sungguh bahwa kita adalah orang-orang yang
dianugerahi Tuhan terlahir di daerah yang memiliki keindahan alam yang baik, bagus, kemudian dianugerahi Tuhan dengan leluhur-leluhur yang tinggi dari sisi budaya, etika, tata krama. Maka orang-orang Maluku adalah orang-orang yang memang sejak leluhurnya itu sudah mampu memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa bagaimana proses berdemokrasi, tatanan tatanan kesejahteraan, kemajuan, dan kemudian bagaimana membangun sebuah pemerintahan yang baik itu sudah tergambar dalam semua adat istiadat kita yang memang sudah ada sebelum dari dulu leluhur kita membangun tadi para Latupati kita yang ada. Ya, ini menggambarkan bahwa memang proses demokrasi sudah ada di Maluku sejak dahulu. Dan kalau kita belajar sejarah, maka terutama orang-orang pemuda-pemuda kita harusnya menyadari bahwa seluruh pergerakan perjuangan di negara ini sampai dengan negara tercinta kita ini berdiri, ya tokoh-tokoh kita juga banyak yang memulai dalam proses-proses tadi. Makanya kita kenal ya Jong Ambon, Jong Java dan lain-lain, Sumpah Pemuda. Maka itu menjadi sebenarnya harus menjadi semacam dasar dan perspektif kita bersama bahwa orang Maluku harus lebih depan bicara soal bagaimana memberikan potret demokrasi yang baik, cantik di mata Indonesia. Karena ketua memang benar ketua dari awal kemerdekaan orang Maluku ada di dalam keterlibatan itu. Tapi yang herannya sampai sekarang itu orang Maluku ya memang dalam perkembangan ada beberapa hal yang memang jadi istilahnya kayak jadi cap lah untuk ketua punya masyarakat Maluku. Tapi ya luar biasa per hari ini orang Maluku masih tetap diakomodir. Itu sudah ketua. Itu saya ketua. Siap. Luar biasa. Ketemu punya podcast di sore hari ini dengan ketemu punya Abang Dev sebagai Ketua KPU Provinsi Maluku. Banyak hal yang bisa ketemu ambil lewat podcast hari ini. Kiranya sebagai hal yang bermanfaat lah untuk ketemu punya hari H pemilihan. Gunakan hak pilihmu dengan baik. Jangan golput ya Kak Ketua ya. Seng coblos seng keren. Oh, seng coblos seng keren. Ini apa jadi slogan tagline-nya KPU Provinsi Maluku. Seng coblos seng keren. Jadi tanggal 27 harus coblos, jangan golput. Oke, Pak Saudara semua, demikian ketemu punya podcast dengan ketemu punya Ketua KPU Provinsi Maluku. Sampai baku dapat lagi di episode selanjutnya. Ketua ketemu sapa pemirsa saja. Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.